di sini. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kemudahan atas urusan kalian masing-masing. Dalam momen ini saya akan menceritakan tragedi yang menimpa saudara kita di negara tetangga yaitu Malaysia, lebih tepatnya di pesantren Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan terjadinya atas insiden pembakaran oleh 7 pelaku pada Kamis 14 September 2017 yang menewaskan 23 orang di mana 2 guru dan 20 santri dan 5 orang cedera, tapi di sumber lain mengatakan 25 korban. Insiden ini terjadi karena sekumpulan pelaku yang tinggal di sana dan santri saling ejek-mengejek dan pelaku merasa sakit hati. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Sebelum ke ceritanya, bila ada yang tertinggal atau kelupaan tentang cerita ini, mohon dikoreksi dan ditulis di kolom komentar ya guys. Kalau sudah siap, oke, kita bahas. Lokasi Pondok Darul Quran ini berada di Jalan Keramat, Hujung Kampung Datu Keramat, Kuala Lumpur, Malaysia. Seperti hal biasanya di pondok, mereka belajar tentang Quran, menghafal Quran, beribadah, dan lain-lain. Ukuran pondoknya tidak terlalu besar, hanya saja dibuat jadi 3 lantai, yang dikira-kira bisa nampung puluhan sampai ratusan santri. Posisi ruangannya seperti ini. Jadi jalan keluar dari asrama itu cuma ada satu, yaitu pintu masuk asrama dan jendela-jendelanya diteralis besi. Seperti yang saya bilang dari awal, kejadian ini bermula dari adanya ejek-mengejek antara santri dan sekumpulan remaja lokal di sana dengan tersangka bernama Adli umur 16 tahun, Jupem umur 16 tahun, Sahrul umur 18 tahun, Aiman umur 17 tahun, Debab umur 16 tahun, Ijal umur 15 tahun, Adik umur 11 tahun. Hingga sekumpulan remaja tersebut sakit hati dan ingin membalas dendam. Awalnya pelaku hanya 5 orang, namun bertambah 2. Niat awalnya Sahrul dan Jupen ini ingin memasuki ponpes hanya untuk mencuri HP para santri di asrama. Namun pada 14 September 2017 pukul 2.30 pagi, semua pelaku berkumpul di kafe dekat Ponpes Ittifaqiyah dan berbincang. Mereka berbincang-bincang dan menyepakati mengganti rencana. Awalnya mencuri HP menjadi kejahatan yang keji, yaitu untuk membakar Ponpes Ittifaqiyah. Pada jam kurang lebih pukul 4 pagi, si Sahrul dan si Adli pergi ke pom bensin mini dengan membawa 1 botol air mineral kosong ukuran besar dan membeli bensin dengan botol tersebut. Lalu pada pukul 4.30 pagi, mereka berkumpul di lapangan di belakang Ponpes. Ijal dan Adik melihat Sahrul dan Adli membawa sebotol bensin yang mereka beli tadi diduga untuk membakar Ponpes. Melihat itu, Adik memutuskan untuk pergi saja dan tidak ingin terlibat lebih jauh lagi dengan alasan ingin tidur. Lalu pada jam 4.40 pagi, pertama Adli bersama Sahrul dan Jupem masuk ke Ponpes untuk segera melancarkan aksinya lewat pintu belakang. Dan 3 orang lagi, si Aiman, Ijal, dan Debab, menunggu di luar untuk mengawasi sekitar. Selepas itu, Sahrul dan Jupem mendapati pintu asrama yang di lantai 3 kekunci dan tidak dapat dibuka. Lalu Adli, Jupem, dan Sahrul kembali keluar dan turun ke lantai 1 untuk mengambil sebuah kasur dan meletakkannya di depan pintu masuk asrama. Gak tahu mereka bisa kepikiran sampai sejauh mana, namun mereka bertiga langsung membawa 2 gas LPG. Menurut sumber lain, gas tersebut dicuri dari warung di dekat Ponpes. Setelah membawa gas tadi, mereka meletakkannya di atas kasur dan menghadapkan lubang gas tersebut ke pintu asrama dengan cara 1 tabung gas berdiri dan 1 lagi menghadap pintu tersebut. Tujuan mereka agar api cepat menyebar dan besar. Mereka lalu menghambur-hamburkan bensin dan memakai potongan sapu lidi
untuk mengganjal lubang gas supaya terus-menerus mengeluarkan gas. Dan mereka menyalakannya dengan pemantik api dan terjadilah kebakaran yang sangat cepat. Seterusnya mereka melarikan diri keluar Pompes dengan menggunakan 3 motor berboncengan dengan tipe Yamaha Legenda warna abu, Suzuki RG Sport, dan Yamaha Legenda warna hitam biru pulang ke rumah masing-masing. Menurut kesaksian salah satu korban bernama Arif Marwadi, pada pukul 5:30 pagi, Arif terbangun dan mendengar suara gaduh dari luar. Arif pun mengecek keluar dengan melihat dari jendela dan ternyata suara itu berasal dari teriakan warga dan ketika Arif keluar, kobaran api sudah mengepung lantai 3. Para santri yang terjebak pun mereka mencoba menyelamatkan diri. Namun seperti yang saya bilang tadi, jendelanya itu diteralis besi dan tujuannya itu untuk menjaga dari maling. Alhasil mereka kesusahan untuk keluar dan untungnya ada satu jendela yang berhasil didobrak santri. Namun masalahnya mereka ada di lantai 3 dan yang berhasil selamat sekitar 14 orang dengan cara mereka keluar memegang pipa-pipa yang ada di tembok bangunan, ada juga yang loncat, dan ini ada dokumentasinya bila kalian tidak kuat melihatnya ya. Boleh kalian skip karena videonya teriakan dan jeritan para korban meminta tolong terdengar jelas dengan iringan azan subuh. Kebakaran ini sangatlah menyayat hati ya. Bagaimana tidak, para syuhada yang terjebak mereka berusaha melarikan diri dari kobaran api. Warga pun makin banyak dan berkumpul, meskipun begitu mereka tidak bisa membantu para korban karena kobaran api yang sudah melahap bangunan terutama di lantai 3. Akhirnya pemadam kebakaran tiba di lokasi pada pukul 5:10 pagi dan api padam pada pukul 6:40 pagi. Namun sayangnya teriakan dan jeritan yang tadinya terdengar jelas sudah tidak ada. Tim forensik dan pemadam kebakaran mulai menelusuri ke dalam dan mengevakuasi para korban. Lalu saat mereka memasuki lantai 3 asrama, mereka melihat di sudut ada tumpukan para korban yang meninggal karena terbakar. Dan ada mungkin suatu keajaiban yang tidak bisa dinalar manusia. Menurut Muhammad Jahid Mahmud, Ketua Pompes Ittifaqiyah, jasad-jasad korban sama sekali tidak mengeluarkan bau, malah mengeluarkan wangi harum dan mestinya bila korban kebakaran terbakar, bukan hanya tubuhnya saja yang mengering, namun darahnya juga pasti kering. Namun, darah para korban masih mengalir dan segar. Layaknya seperti bukan korban kebakaran, Masya Allah. Dan petugas yang mengevakuasi para korbannya juga mengakui bahwa baru pertama kali melihat kejadian seperti itu. Mungkin itu cara Allah menunjukkan bahwa Allah menyayangi dan mencintai anak-anak tahfidz ini. Akibat dari insiden tersebut, menewaskan 23 orang, dari 20 santri, 2 guru Ponpes Ittifaqiyah, dan 5 luka parah, dan yang selamat sekitar 14 orang. Nama dan usia para syuhada adalah sebagai berikut. Di balik antara nama-nama itu ada cerita yang sangat sedih di mana korban yang bernama Amil Ashraf Abdul Rahman Rashid umur 11 tahun menulis surat kepada ibundanya. Amil menyerahkan surat tersebut kepada ibunya Nur Hayati Khalid ketika menemuinya di pusat tahfidz.
Amil berpesan agar ibu tidak membuka surat tersebut karena malu. Isi surat dari Amil tersebut itu berbunyi, "Ibu dan ayah, Amil minta maaf kalau ada buat salah apa-apa. Ibu, ayah, Amil sayang ibu, dan ayah terima kasih ibu dan ayah karena menjaga Amil selama ini. Amil tidak tahu harus bagaimana membalas jasa budi ayah dan ibu, hanya ini saja yang Amil mampu, masuk ke tahfiz untuk menolong ibu dan ayah untuk masuk ke surga Firdaus." Itulah surat dari adik kecil kita Amil. Ada juga kisah dari 3 bersaudara ini yang bernama Muhammad Hafiz Iskandar Sulaiman 11 tahun, Muhammad Haris Ihwat Muhammad Sulaiman 10 tahun, Muhammad Taufik Hidayat Norazizan 16 tahun. Di mana salah satu dari korban menelepon ibundanya pada hari sebelum kejadian bahwa dia berkata, "Bu, aku mau pergi pulang." Ibunya mengira bahwa anaknya itu mau pulang ke rumah saat libur, dan memang saat hari raya Idul Adha, Hafiz sempat tanya pamannya, "Paman, bila Hafiz meninggal, apakah Hafiz mau Paman, bila Hafiz meninggal, apakah Hafiz masuk surga?" Keluarganya juga tidak ada yang merasa aneh. Namun ternyata itu adalah sebuah tanda adik-adik kecil ini berpulang ke hadapannya. Awalnya polisi menduga kebakaran itu terjadi karena konsleting listrik, namun para petugas melihat ada berbagai kejanggalan karena merasa aneh kok bisa api cepat menyebar dari luar. Lalu polisi menemukan 2 tabung gas yang berada di lantai 3 dan mengindikasi bahwa kejadian kebakaran tersebut dilakukan dengan sengaja. Dan tidak lama polisi juga menemukan rekaman CCTV di area sana yang menunjukkan ada sekumpulan anak remaja yang diam-diam masuk pondok pesantren. Untungnya kualitas rekaman CCTV itu bagus, polisi pun dengan mudah mencari para pelaku dengan cepat. Lalu, pada tanggal 16 September 2017, para pelaku menyatakan motif mereka melakukan hal kejam itu karena tidak terima ditegur dengan ejekan karena memakai obat-obatan. Mendengar itu, polisi merasa kaget dengan menyuruh mereka tes urin. Saat tesnya keluar, polisi mengatakan 6 dari 7 pelaku positif memakai obat-obatan jenis ganja. Tidak hanya itu, polisi mencoba memeriksa track record para pelaku dan 2 para pelaku tercatat penuh melakukan tindak kriminal lainnya, di mana mereka pernah ditangkap karena mencuri kendaraan. Polisi pun langsung menyeret pelaku ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Sebenarnya dalam kasus ini seharusnya mereka dapat tuntutan hukuman mati, namun karena para pelaku masih di bawah umur, hukuman mati tidak bisa diberlakukan kepada mereka. Setelah persidangan selesai, hanya 2 pelaku yang didakwa atas penghilangan nyawa, tapi Kejaksaan Malaysia menolak mengungkapkan identitas 2 pelaku tersebut. Mereka dijatuhi hukuman penjara selama yang disetujui oleh Raja Malaysia. Jadi mereka dipenjara sesuai berapa lama yang diperintah oleh Raja. Dan selama proses tersebut dilakukan, Ponpes Ittifaqiyah perlahan-lahan mulai bangkit dan membangun seperti semula. Alhamdulillahnya banyak warga yang membantu dan menyumbang segala bentuk bantuan untuk membangun kembali gedung Ponpes Ittifaqiyah yang rusak. Serta santri pun tidak pantang menyerah, begitu juga para guru dan pengurus Ponpes yang tetap berdedikasi tinggi demi bisa melahirkan tahfiz-tahfiz penghafal Al-Quran. Jadi begitulah cerita yang sangat memilukan yang dialami saudara kita di negara tetangga. Jadikanlah mereka berada di sisimu ya Allah, ya amin ya rabbal alamin. Kesel juga ya gua mendengar atas para pelaku ini dan miris usia masih belasan tahun udah melakukan hal yang sangat tidak patut dicontoh. Bisa-bisanya mereka sudah tahu pakai obat-obatan jenis ganja. Emang kalau otaknya sudah rusak, hal-hal yang negatif juga mudah dilakukan oleh para pelaku. So guys, jadi itu ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.